dari 8 jenis lelang non eksekusi sukarela tuh ada barang tidak berwujud yang bisa kami lelang juga. Barang tidak berwujud Yes. dilelang. Apa tuh? Contohnya apa nih? Lelang hak menikmati, Hak menikmati. barang. Hak menikmati barang. Yes. Ini masih ngerawang. Halo kawan kami kita semua, kembali lagi bersama podcast kesayangan kita, Pontianak Podcast Corner. Popcorn ambiar. Kawan kami sekalian, perkenalkan saya Romi dari Subak Tuki, Balai Diklat Keuangan Pontianak. Pada kali ini saya ditemani dua narasumber spesial dari KPKNL Pontianak. Sudah hadir di ruang studio kami, Balai Diklat Keuangan Pontianak, Bapak Ferry. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan Pak Budi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Oke. Mas Rami. Iya. Baik, terima kasih kedatangannya Pak Ferry ya, Pak Budi. Iya. Terima kasih Pak. Kita hari ini diskusi tentang ini Pak, tentang pelaksanaan lelang barang UMKM nih Pak ya. Betul. Ya. Nah, ini Pak terkait undangan kami nih Pak. Kenapa kita mengundang Bapak nih kan dari DJKN ya, KPKNL. Itu kan karena dari nama kantornya sendiri Pak, KPKNL kan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan dan lelangnya. Nah, ya kali ini yang kita pakai dan lelangnya nih Pak ya. Lelang ya, bagian lelang. Lelangnya nih Pak. Ya. Iya. Kalau orang awam nih Pak, kita nggak ngerti ya. Lelang itu kan seperti kita punya barang gitu kan, kita barang terus kita mau jual. Tujuannya nyari yang tinggi-tinggi gitu Betul, Pak ya. betul, betul, lelang betul, gitu. betul. Tapi kalau konsep dari negara itu sendiri, lelang itu gimana itu Pak? Kalau lelang sendiri sebenarnya di PMK itu yang dibakukan ya, dibakukan di PMK itu 213 tahun 2021. Lelang itu adalah penjualan di muka umum. Penjualan di muka umum tertulis maupun lisan, itu yang padanan seperti itu ya. Tertulis maupun lisan, naik-naik atau turun-turun. Nah, pasti saya yakin pasti bingung masih ada lelang turun-turun, nanti saya jelaskan. Dan harus didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang. Intinya mencari harga tertinggi ya. Ya. Tetap sama. Tapi komponen itu ya, komponen di hadapan umum, pakai lisan tulisan, caranya naik-naik atau turun-turun, dan harus diumumkan. Karena tidak ada lelang yang tersembunyi ya, bukan lelang namanya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, orang melihat sekarang itu lelang hampir semuanya lewat internet ya, karena memang kami juga 100% sekarang lewat lelang GoID. Nah, itu memakai lelang secara tertulis. Tertulis. Pak, ya. Tertulis. Cuma lewat touch. Dulu orang hadir, itu lelang konvensional, itu yang disebut lelang lisan tadi. Hadirnya Hadir ke di kantor, hadapan Pak. saya, di hadapan saya ini pejabat lelang, mereka ada di belakang, angkat tangan semua. Sekarang sudah pakai lelang GoID, walaupun tidak hadir secara fisik, tapi secara ini maya hadir ya. secara virtual. Oke. Naik-naik atau turun-turun. Kalau lelang naik-naik sudah biasa. Biasa. 100, 200, 300. Iya. Nah, yang turun-turun itu, contoh paling khususnya kalau lihat lelang di Alsmir ya, lelang bunga. Itu turun-turun. Karena apa? Karena lotnya banyak. Nggak mungkin kita nungguin sampai orang terakhir ngangkat tangan. Nah, kalau turun-turun perbedaannya, kalau tadi lelang naik-naik, kita mulai dari harga limit, misalkan harga limit 100, 200, 300, ada yang berani sampai satu orang ngangkat tangan. Kalau lelang turun-turun, kita mulai dari harga tertinggi menurut pejabat lelang. Ini kalau harga limit 100 bisa jadi 500 nanti nih naiknya. Kita mulai dari 500. 500, 499, 498, satu orang angkat selesai. Oke. Nah, gitu. Perbedaan. Jadi efisiensinya, Pak, lebih cepat, efisiensi lebih cepat. waktunya, Pak, ya. Betul. Untuk lelang yang lotnya banyak. Oke. Untuk yang banyak Pak ya. Jadi harus Iya. kalau mau cepat ya Harus turun-turun. iya. Kalau naik-naik Itu sampai kapan? pilihannya Pak. Pilihan Pak ya. Terus Gitu, ini kawan Pak, kami. yang saya tahu kan kantor lelang KPKNL ya, dia ada Kekayaan Negara dan lelang gitu ya. Itu semua pegawainya itu bisa ngelelang gitu gak Pak? Itu tadi. Ya kan kayak di BDK gitu kan ya. Kalau setahu saya di BDK kan meskipun pegawai Balai Diklat Keuangan tapi nggak semua bisa ngajar gitu kan. Jadi Saya nggak tahu nih di begini. KPKNL nih gimana Pak? Ini kawan kami gini, kalau pejabat lelang tuh harus diangkat oleh Menteri Keuangan. Oke. Diangkat dan disumpah. Diangkat Menteri Keuangan Pak ya? Betul, itu harus pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Khusus terbatas tuh ya. itu untuk pelelang yang kelas 1 ya.
Nah, Kelas itu satu. ada tingkatannya. Kelas satu. Oke. Pertama muda, madya. Oh. Kalau saya lelang muda sama dengan Pak Budi. Kelas 2 berarti Pak ya? Oh, kelas 1. Kelas satu. Kelas 1. Jadi perbedaannya kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 pasti PNS. Oke. Nah, memang ada istilah pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 2 ini itu hanya boleh melelang barang non eksekusi sukarela perorangan UMKM tadi. Karena mereka tidak digaji oleh negara. Mereka silakan cari sendiri marketnya. Nanti kalau dari penjualannya silakan ambil Silakan ambil bagiannya. Bagiannya. Mungkin ada Sesuai dengan istilahnya kesepakatan. kesepakatan. Jadi perbedaan kelas 1 dan kelas 2 seperti itu. Yang kelas 1 pegawai DJKN pasti PNS, PNS. punya NIP. Nah, yang kelas 2 bisa, Bisa swasta. di luar ya. Pegawai DJKN yang sudah pensiun bisa, notaris, nah, gitu. Wah, ini kawan kamek nih Yes. yang biasa suka jual-jual barang nih. Ya. Jual barang di Facebook, jual barang di OLX ya. Daftar ya jadi Kalau pejabat. mau ini mendaftar Pak ya, mendaftar kelas 2 Pak ya, Iya. jadi kelas 2 Pak ya. Oke Pak. Terus ini Pak, selama ini sih Pak, untuk lelang-lelang dari pegawai DJKN itu Pak, itu yang dilelang itu apa aja Pak contohnya itu Pak? Oke. Jadi gini, kalau di kita itu ada 3 jenis lelang yang kita laksanakan, itu memang PMK sudah mengatur seperti itu. Pertama, lelang eksekusi. Lelang eksekusi. Lelang eksekusi. Jadi lelang eksekusi itu ada sekitar 16 tipe. Tipe. Oh, termasuk 16 jenis ya. Termasuk lelang eksekusi. Misalkan Bapak punya utang piutang dengan bank, Utang piutang, Bapak nggak bisa bayar, saya nggak bisa bayar. kami eksekusi. Wah, di Harus situ. negara, karena negara yang melaksanakan fair pasti. Oh, Sama nggak juga- boleh orang bank Pak Nggak ya? bisa, nggak bisa boleh, ya? nggak boleh. Harus Oke. negara yang lelang tuh harus dilaksanakan oleh pejabat lelang untuk eksekusi itu ya. Jadi Nah, saya sampaikan. nih kawan kamek nih ya, kalau punya utang piutang sama bank, jangan mau rumahnya disita bank ya. Jangan Serahkan sampai. sama Pak Ferry ya. Jadi itu eksekusi ada 16 item. Termasuk juga lelang eksekusi itu ada namanya lelang eksekusi pegadaian ya. Pegadaian. Ya kita naruh barang Naruh di barang. pegadaian nggak bisa Pegadaian, tebus, nggak bisa tebus. itu salah satunya ada 16 item. Oke. Selanjutnya yang kedua itu lelang non eksekusi wajib. Lelang eksekusi Non wajib. eksekusi, bukan eksekusi, Lelang non non-eksekusi. eksekusi wajib. wajib. Nah, itu barang-barangnya sama juga ada 16 jenis juga. Barang-barangnya seperti apa contohnya? BDK ini kan seluruh barang termasuk ini semua ini BMN ya, barang milik Iya. negara. Kalau dia sudah selesai masa pemakaiannya, itu nggak boleh langsung BDK Uang. buang atau jual sendiri, nggak Atau boleh. jual sendiri Pak ya. Nah, semua barang-barang milik negara ini jika sudah dikategorikan rusak berat dan mau dihapuskan harus dilelang lewat kita. Oke. Bukan cuma BMN, BMD juga barang milik daerah. Barang milik daerah. ya. Milik daerah. Nah, dari lelang non eksekusi wajib tadi ada yang 16 termasuk lelang barang muatan kapal tenggelam. Bus. Jadi kalau ada kapal Kapal tenggelam ya nggak tenggelam. boleh diambil. Harus negara yang melaksanakan lelangnya. Itu kapal swasta atau kapal? Kapal VOC, kapal Kapal zaman apa, dahulu. ya, Zaman dahulu. Ya, ya. katakan. Zaman dahulu yang Ya. ditemukan nih gitu. Ya, Bukan ya. ya. Berarti penyelam-penyelam nggak berhak ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Boleh mereka ambil tapi lelangnya harus lewat negara. Negara. ya. BMKT itu ya istilahnya BMKT. Muatan kapal tenggelam. Itu salah satu item dari lelang non eksekusi wajib. Nah, yang terakhir nih yang ininya dengan UMKM nih, ya. linknya dengan lelang non eksekusi sukarela. 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 Yang Jadi ketiga nih Pak ya. 3 itu kurang lebih ada sekitar 8 item. 8 item. 8 item, salah satunya adalah lelang milik perseorangan atau badan hukum swasta yang dia punya barang tapi ingin melakukan penjualannya lewat kantor lelang negara. Dalam hal ini KPKNL. Nah, sama dengan yang tadi itu yang UMKM tadi, mereka punya produk yang Bapak sampaikan di mana-mana sini banyak banget. Mungkin mereka bingung kalau memasarkan secara offline, mereka harus buka toko. Mahal, bayar listriknya, sewa toko, sewa pegawai dan lain-lain. Nah, itu kami buka. Wah, memang marketplace lain bisa, tapi negara punya. Yes. Kenapa tidak menggunakan lelang Go ID? Nah, itu lelang yang tadi ya, yang terakhir. Bahkan dari 8 jenis lelang non eksekusi sukarela tuh ada barang tidak berwujud yang bisa kami lelang juga. Barang tidak berwujud. Yes. Dilelang. Apa tuh? Contohnya apa nih? Lelang hak menikmati Hak menikmati. barang. Hak menikmati barang. Yes. Ini masih ngerawang. Jadi barang itu kan ada 2 Pak ya. Barang berwujud, Ya, barang tidak berwujud. dan Kalau barang tidak berwujud. kalau ya. barang berwujud ini ya, Ya. kayak begini. Tapi tidak berwujud kayak goodwill, Iya. hak-hak paten dan lain-lain. Nah,
kami menjajaki dengan Pemkap Sanggau, Sanggau. Pemkap Sanggau. sudah penilaian, itu mereka akan melaksanakan lelang hak menikmati barang milik mereka. Mereka punya tanah di pinggir sungai, itu sebagian digunakan masyarakat untuk menimbun objek-objek yang mereka taruh selayaknya sebuah pelabuhan ya. Nah itu ilegal. Nah pengen dilegalkan, oke, itu barang punya saya tidak menjual tanahnya, tapi hak untuk menikmati tanah tersebut kami akan lelang. Silahkan masyarakat yang menawar tertinggi gunakan tanah itu. Oh gitu. Nah, Pak, kami ya. sedang menjajaki. Jadi barangnya sendiri nggak dijual. Enggak, dijual. jangan. Ini aja. Haknya aja. Iya, haknya aja. Menikmatinya Ide aja. kreatifnya Iya. Pemda Sanggau nih Pak ya. Ide mereka, cuma kita punya rumahnya. Kita punya Nah, rumahnya ya. ya. Oke. BDK punya tanah kosong mau dijadiin ATM boleh. Lelang hak menikmatinya. Ada tuh, ada. Dekat bandara ini kan. Iya, iya. Gitu, Pak. Oke. Kalau kitanya sendiri nih Pak, Mm-mm. kitanya sendiri nih kan, yang masyarakat nih, mau ikut lelang itu gimana Pak? Gampang. Apa harus datang ke kantor gitu? Hmm. Kadang kalau nyari kenalan susah juga nih Pak. Sekarang dipermudah. Sekarang dipermudah, Dipermudah. kawan kami dipermudah. Iya. nih. Kita lihat nih gimana mudahnya nih. Buka Play Store, Buka Play Store, aplikasi lelang Indonesia. aplikasi lelang. Wah, Silakan ini download ya. saya Download buka deh. langsung nih ya. Saya buka langsung nih ya. Download Aplikasi lelang aplikasi. Indonesia. Dan Aplikasi yang kedua, Lelang Indonesia. ya, kalau mau lewat webnya www.lelang.go.id. Itu kawan kami. www.lelang.go.id. Iya, itu mudah sekali deh. Syaratnya kan cuma 2 aja. Ini syarat pemerintah yang minta ya. Oh, pemerintah. NIK, KTP. KTP ya, NIK sama nomor NPWP. induk keluarga, Iya. KTP sama NPWP. NPWP. Ah, Oh, sudah dua. oke. Kenapa NPWP? Karena itu tadi kita ingin masyarakat nih taat pajak. juga. Ya. Oke. Nah jadi NPWP wajib punya. Wajib punya Kalau mau tuh, daftar, kawan kami tuh. Bukan itu cuma dari BPJS tadi. yang wajib Ya, punya. NPWP juga. NPWP sekarang. Dulu image-nya kalau punya NPWP itu harus buat utang gua ya. Oh, buat dulu. utang. Buat pengusaha. Sekarang buat ikut Jualan. lelang, buat ikut Jualan, lelang, jualan. aduh Pak ya. Iya. Harus Jual. punya NPWP. Wah. Jual barang, beli barang lewat lelang. Jadi manfaatnya punya NPWP itu banyak, Pak ya. Banyak. Dan Jadi tadi sekarang- pertama kita buka web www.lelang.go.id, lelang.go.id Pak ya. daftar sebagai Daftar, user. user. Nah, user itu berguna untuk 2 ya, sebagai pembeli, Sebagai sebagai pembeli. penjual. Oh gitu. Sebagai pembeli bisa gunakan, bahkan sebagai penjual. Kalau mau jadi penjual, kita rubah setnya menjadi pemohon lelang. Oh. Ada di ininya nih. Jadi kita di samping ikut peserta lelang Ah. juga bisa Pak ya. Bisa jadi penjual. Penjual Yes. di lelang Go ID itu ya. Betul. Oke, mantap nih. Udah, kayak udah. kayak marketplace jadinya nih, Pak. Cukup satu akun. Memang bisa marketplace. beli. Satu akun ya marketplace ini. Cuman marketplace nilainya besar nih ya. Ya. Iya, Kalau lelang ini besar. madu pun kita jual ya. Wih, Nanti mantap. Pak Budi yang jelasin. Oh gitu ya. Iya. Jadi kawan KP nih ya, catat nih ya, lelang.go.id. Yes. Nah, masuk situ kita bisa berstatus sebagai peserta lelang, beli-beli kan, nawar, bisa juga sebagai penjual. Nah, penjual ini yang unik nih kan. Iya. Penjual menjual barang lewat KPKNL, lewat negara gitu ya. Dulu kan image-nya kan kalau KPKNL itu barang citaan gitu Yes. kan. Sekarang malah masyarakat pun bisa ikut jual Pak Iya. ya. Ikut jual. Terus keuntungan dari masyarakat sendiri Pak, ngapain sih kita milih ini sih Pak, milih lelang Go ID kan? Yes. Itu kan kalau misalnya tadi sih saya sempat browsing gitu ya, saya cari di Google lelang gitu, lelang, muncul nomor 1 sih memang sih di halaman Yeah, pertama tuh lelang Go ID, Yes. di bawah-bawah juga ada tuh. Nah itu kan bersaing, harusnya bersaing ya. Keuntungan kita ikut lelang di lelang.go.id ini gimana nih Pak? Oke. Jadi gini, pengalaman saya sebagai pejabat lelang, pelelang muda. Kami pernah menjual pesawat terbang Pesawat terbang ya? milik, boleh disebut nggak ya PT-nya ya? Nggak masalah sih Pak, Nggak ini masalah. nggak komersial nih Pak. PT Pelita Air Service. Nah itu Pak. Itu anak usaha Nggak dari perlu Pertamina. accent ya, nggak perlu accent ya. Ini Itu- ruang iya. publik ini nggak masalah. Anak usaha Pertamina. Anak Dia usaha Pertamina. berbentuk persero. Nah, setiap perusahaan yang berbentuk persero kalau menggunakan jasa kita itu masuk ke kategori lelang non eksklusif sukarela tadi, yang paling ujung tadi. Ini lelang pertama itu karena kita menggunakan portal web lelang Go ID, itu kan jangkauannya worldwide ya. Oh, ya. Itu ada peminat dari Iran Wis. saat itu ya. Cuma memang waktu itu kita tidak bisa
mengakomodir orang luar untuk beli karena syarat tadi Syarat masih tadi, KTP dengan NPWP. Iya. KTP dan Goodbye, NPWP. orang Iran goodbye. Nah, lelang pertama gagal. Walaupun dia menyatakan minat karena dia datang pada saat unwitting ya. Nah, lelang kedua mereka cari perwakilan lah ya, perwakilan pembeli, agen lah ya, agen. Nah, mereka menggunakan itu. Lelang kedua sukses dibeli oleh orang Iran. Pesawat itu sekarang ada di sana. Itu Fokker 100. Sama juga kalau Bapak googling di internet, mungkin kalau lelang pesawat pelita tuh muncul itu. Besar jadi ya. Jadi itu tadi keuntungannya memang jangkauannya Jangkauannya yang dunia luas. Iya, luas ya. Oke, mereka belum beli, tapi mereka tahu bahwa ada produk itu di sini. Oke. Gitu Pak. Jadi masyarakat kalau menggunakan lelang GoID, pertama yakin bahwa barang yang dijual tuh kesahihannya itu, sahnya itu. Negara yang jual. Negara yang jual. Negara yang jual. Nggak mungkin bodong. Iya, iya, betul. Ya, kalau Yang- kamu ya pasti lebih percaya negara yang jual Iya, ya, iya. daripada swasta. Ya. Nanti swasta kita dibohongin gitu. Ya, harganya mungkin ya. Harganya aja. Pertama itu tadi yakin barangnya itu barang yang qualified dan sah. Sah. Ya. Dokumen-dokumennya ada Dokumennya semua. lengkap, gitu ya. Karena yang jual negara. Iya. Yang kedua, karena masyarakat menggunakan jasa negara ini buat kita, dari kita untuk kita. Jadi kalau masyarakat menggunakan jasa kita, nanti memang ada biaya lelang yang dikenakan ke kami kan, PNBP namanya 2%. Kalau untuk barang sukarela, kalau kurang lebih sebesar itu. 2% itu Dari harga terbentuk. harga terbentuk Mm. untuk operasional gitu Pak ya. Untuk Langsung masuk kas negara juga. Oh, masuk ke negara Ya, lagi. nggak, Wih, bukan buat kami. Wih, mantap Nah itu ini juga ya. buat negara juga, buat masyarakat juga kan nanti. buat negara ini. Iya. Sebagai PNBP. Sebagai PNBP. Sebagai PNBP. Ya. Nah itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih ada dua kemungkinan, ada dua keuntungan. Dua Pertama, keuntungan. barang kamu akan dikenal seluruh dunia, barang Betul. kawan kami dikenal seluruh dunia. Yang kedua, kawan kami berkontribusi membangun negara. Nah, Gitu ya. ini. PNBP tadi. Ini. PNBP tadi. Dengan PNBP tadi. Iya. Iya. Kita kontribusi ke negara nih, di samping bayar pajak, Ya. ikut jual barang di lelang GoID, kita sumbangsi juga ke negara nih ya. Nah, keren nih ya. Keren, mantap ini. Nah, untuk kontribusinya sendiri Pak terhadap negara ya, itu bisa diberikan gambaran nggak Pak contohnya Pak? Sejauh ini kan kita ngelelang barang Iya, 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 iya. negara gitu kan. Kalau di pajak kan ada penerimaan pajak Yes, gitu. yes, yes. Kalau di bea cukai penerimaan bea cukai. bea cukai. Nah, kalau dari lelang itu sendiri Saya itu gimana? boleh buka web saya nggak? Karena kalau capaian langsung real time ada di sini. Wes, mantap Ya ini. kalau di tapi DJKN untuk kami, untuk DJKN real ya. time. Jadi untuk back office saja ya, bukan yang untuk umum ya. Untuk internal. internal ya. Jadi Bisa kami bisa eksklusif lihat. nih, Pak. Iya. Hari ini bisa kita pantau. Per hari ini negara sudah dapat berapa gitu Dapat ya? berapa nih ya? Dari penjualan. Penjualan, Masya Allah. Oke. Ini Kalau per hari ini target kami seluruh Indonesia ya. 9 triliun 985 miliar pokok lelang. Per hari ini tercapai 5 triliun 509 miliar 483 juta 216.381 rupiah. Rinci banget. Isi ya. Itu sama dengan 55,18%. 55%. Itu penjualan ya, omset. Omsetnya. Sedangkan pendapatannya untuk negara yang tadi saya bilang PNBP-nya, Iya. totalnya adalah 226 miliar per hari ini Pak ya. Miliar per hari. 226 miliar 333 juta 213.021 rupiah. Wis. Itu kontribusi Kontribusi dari pejabat lelang seluruh Indonesia pejabat ya, lelang ya. untuk Dari- negara berupa PNBP sebesar itu 226 Jadi miliar. Kalau kawan kami melelangkan barangnya lewat lelang.go.id ya, itu kontribusinya nih 400 miliar Pak ya. Totalnya ya. Totalnya. 200 sekian ya per hari 200 ini. gitu. Per hari 200 ini. miliar ya. Miliar ini. Ya. Miliar Masya Allah, sangat banyak sekali ini Pak ya. Karena omset kami 9 triliun ya diminta untuk Iya, tahun besar ini. sekali Pak ya. Oke, mantap nih. Nah, terkait UMKM-nya sendiri nih Pak, terkait UMKM sendiri nih, ya kan, Bapak ini kan dari DJKN ya, Betul. DJKN itu kan atasnya lagi, Bapaknya dari KPKNL, KPKNL, iya betul. dari KPKNL. Induknya adalah DJKN. DJKN. Induknya lagi adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, Nah, Kemenko kalau 1. Kementerian Keuangan kan kita udah tahu lah nih kontribusi Kementerian Keuangan buat UMKM nih sangat besar sekali ya, apalagi di zaman pandemi kemarin ya.
Kalau dari sisi DJKN sendiri Pak, khusus buat DJKN, itu untuk mendukung UMKM nasional gimana nih Pak? Oh, ini Pak Budi ya, Oh ini Pak Budi ya, spesialis ya. spesialisnya nih ya. Jadi Pak Budi sejak- ini Ya. fungsional Pak ya, fungsional pelelang ya? Ya, saya sama Pak Ferry Pak Ferry. sama, ya, fungsional pelelang ahli muda. Ahli muda Pak ya? Ha. Oke. Baik untuk yang kontribusi di JKN terhadap UMKM ya dalam hal ini. Jadi sejak tahun 2021 kemarin, 2021 artinya setelah pandemi ya, Pandemi. ini DJKN Kementerian Keuangan lah pada umumnya itu sangat gencar sekali untuk berusaha untuk membangkitkan lagi perekonomian masyarakat. Nah karena kita dari DJKN core bisnis kita kan di lelang ya. Lelang, Nah, iya, di lelang. Jadi sejak 2021 itu kami gencar sekali melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada nih negara nih bisa memfasilitasi penjualan produk UMKM melalui lelang. Nah, gitu. Jadi kami melakukan sosialisasi terutama KPKN Pontianak nih bekerjasama berkolaborasi dengan Dinas UKM Provinsi di Kalimantan Barat dan dinas-dinas UKM terkait. Cuman sampai dengan hari ini kami masih terus untuk melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait dengan harapan nih bahwa dinas-dinas terkait yang mempunyai binaan UMKM itu bisa juga untuk menyampaikan kepada binaan-binaan mereka masing-masing bahwa ada nih sarana untuk menjual produknya yang jangkauannya luas seperti kata Pak Ferry tadi, worldwide yang ya. bisa menjangkau seluruh Sampai ke Iran Indonesia nih. lah paling tidak gitu kan. Artinya dengan memanfaatkan lelang Go ID itu masyarakat bisa menjangkau produknya untuk dijual paling tidak seluruh Indonesia. Jadi yang jual-jual UMKM Pak ya? Ya, UMKM itu kan gambarannya ya yang jual di pinggir jalan tuh ya Pak ya, toko-toko tuh ya pinggir jalan itu bisa ikut lelang tadi di situ Pak ya? bisa Di mengikuti lelang Go ID. lelang Go ID itu Pak ya, bisa menjual barang di sana ya. Betul. Apa aja barangnya Pak ya? Apa aja ya? Jadi kami sudah melakukan sosialisasi paling tidak kepada dinas UMKM. Ternyata mereka itu binaannya untuk Kalimantan Barat itu luar biasa banyaknya. Iya. Jadi data dari 2022 kemarin itu ada sekitar hampir 200.000 pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Barat. Hampir 200.000. Itu data rilisan dari Dinas UMKM sendiri. Nah, untuk menjangkau mereka itu kan kita tidak bisa nih semuanya kita jangkau itu kan. Artinya kita ke induknya, ke dinasnya gitu kan, ke Dinas UMKM, ke Dekranasdanya atau Dinas UKM-nya masing-masing kabupaten kota. Namun hal ini juga belum sempat kita jalani karena memang keterbatasan waktu dan personil dari KPKN sendiri. Personilnya kurang nih Pak ya? Iya, masih kurang sangat sedikit untuk menjangkau UMKM yang begitu banyaknya. Gitu. Jadi ya, kalau datanya ada Pak, maksudnya transaksinya sudah banyak nggak Pak? Ya, jadi UMKM yang memanfaatkan sejak ini? tahun 2021 KPKN Pontianak juga sudah menyelenggarakan namanya kedai lelang. Kedai lelang itu sarana untuk masyarakat para pelaku UMKM ini, kawan kami pelaku UMKM bisa mengakses lelang Go ID dengan mengajukan permohonan lelang kepada KPKN. Nah, barang-barangnya yang selama ini ada di masyarakat yang kami temui itu diantaranya adalah produk-produk kuliner yang mempunyai waktu ketahanan untuk cukup lama ya, panjang cukup panjang, diawetkan. Kemudian ada aksesoris, kerajinan masyarakat di Kalimantan Barat kan banyak tuh, ada produk-produk seperti produk-produk adat Dayak nih. Iya, adat Dayak nih, adat Melayu gitu kan, itu kan banyak ya. Jadi, Melayu itu bisa dilakukan penjualan lewat lelang Go ID. Dan ada satu lagi nih yang unik dan ini akan kita follow up, akan kita tindak lanjuti secara terus-menerus dan diharapkan menjadi identitasnya dari KPKN Pontianak atau lelang UMKM-nya Pontianak, yaitu adalah lelang ikan arwana. Lelang ikan arwana. Betul. Wes. Ikan arwana Ikan arwana ini ternyata adalah hewan endemik dari Kabupaten Kapuas Hulu atau Putu Sibo. Spesifik ya, spesifik dari sana. Dari Putu Sibo. Kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pelaku UMKM sana
bekerja sama juga dengan apa namanya HIPMI, IWAPI, kemudian Kemenq 1 Kalimantan Barat, diantaranya adalah KPKNL Pontianak, kemudian KPPN Putusibo, kemudian dari KPP Sintang sama KPBC Nangabadao. Kemenq 1, jadi lelang UMKM tahun 2022 ini tagline-nya adalah Kemenq 1 untuk mendukung lelang UMKM. Jadi Kemenq yang saya sebutkan tadi, instansi Kementerian Keuangan itu bersatu padu, berkolaborasi untuk menyelenggarakan menggairahkan kembali UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Iya. Jadi bukan cuma KPKNL bukan ya. ya. Tapi semuanya lelangnya kepada KPKNL. Iya, cuman mereka masing-masing mempunyai binaan UMKM yang bisa masing-masing ya. Salah satu sarana penjualannya lewat lelang QID, lewat KPKNL Pontianak. Gitu. Mantap ini. Sudah meluas nih ya, bukan Iya. cuman nama kantornya sih memang KPKNL Pontianak gitu ya. Betul, cuman ya. jangkauannya sudah provinsi gitu ya. Karena memang sampai dengan Putusibo itu masih menjadi wilayah KPKNL Pontianak gitu. Oke. Nah. Ini kedepannya kan UMKM ini diharapkan semakin berkembang nih Pak ya. Betul. Semakin berkembang nih Pak. Ya. Ini kalau dari Bapak sendiri nih, harapannya sih terhadap kalau harapan DJKN kami nih. yang jelas karena UMKM itu sangat banyak, kami sebetulnya ingin menjangkau mereka lebih banyak lagi gitu kan. Kami sudah setiap kali ketemu dengan pelaku UMKM, kami selalu sebarkan informasi kembali bahwa ini loh di KPKNL Pontianak nih, dari wakil dari negara dalam hal ini gitu kan, bisa memfasilitasi untuk penjualan produk UMKM lewat lelang QID gitu. Ya, jadi kami sudah berusaha nih. Harusnya minggu-minggu ini kami ke Dinas UKM Kuburaya. Kemudian ada jadwal-jadwal lainnya yang harus kita lakukan. Tetapi ya kembali lagi pekerjaan yang ini kadang suka jadwalnya padat gitu kan. Ya. Oke, jadi UMKM yang sudah di bawah naungan Pemda Pak ya, sudah di dinas koperasi Pak ya. Betul, dinas koperasi. Itu mungkin sudah kawan kami yang beraktivitas bergelut di bidang UMKM dan sudah tergabung dalam binaan dinas koperasi Pemda ya. Ini udah mulai bisa nih memanfaatkan nih lelang produknya lewat lelang.go.id nih. Ya. Ini pasarnya sangat luas sekali Pak ya, sangat luas. Ya. Bahkan tadi ceritanya Pak Ferry sampai ke Iran nih. Kita harus nyari barang ini. Syukur-syukur nih ikan arwana sampai ke Iran nih Pak. Ya. Jadi ini Mas, ini ada satu pengalaman ikan arwana itu barang yang malu hidup gitu kan. Yeah. Artinya mereka para pelaku UMKM ikan arwani sanggup untuk menjual sampai dengan memfasilitasi sampai pengiriman sampai depan pintu rumah. Sampai depan pintu rumah dimanapun, negara manapun. Bahkan pengalaman mereka sudah sampai mengirim ke negara Rusia. Iya, dari Putusibo sampai Rusia itu sudah terjadi dan ikannya selamat sampai sana, transaksi terjadi. Nah, apabila itu dilakukan lewat lelang kan luar biasa ya, luar biasa banget. Jadi keinginan kami ini menjadikan lelang ikan arwana ini menjadi ikonnya lelang UMKM KPKNL Pontianak nih. Ikonnya Pak. Iya, ikonnya. Jadi nih. mungkin di Jogja ada lelang bunga, di mana ada lelang apa lagi. Nah, Pontianak nih harapannya adalah arwana. Gitu. Harapannya nih. Iya, harapannya arwana. Cuman sampai sekarang masih kita terus rancang kita terus usahakan supaya ini menjadi kegiatan lelang UMKM yang berkelanjutan. Gitu. Iya. Jadi salah satu bisnis UMKM yang kedepannya menjanjikan nih arwana nih Pak ya. Kita budidayakan ikan arwana nih untuk ikut lelang di lelang.go.id ya, mantap nih ya ke depannya ya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk diskusinya ini Pak. Sebelum menutup nih Pak Budi, Pak Ferry nih, mungkin ada closing statement nih terkait lelang UMKM nih Pak. Silakan Pak Budi. Ya, baik pada kawan kami semua yang menonton podcast ini, baik para pelaku UMKM atau para pembeli atau yang berminat calon pembeli gitu kan, silahkan gunakan lelang.go.id sebagai sarana jual beli. Selain itu terjamin kepastian hukumnya, kita juga turut berkontribusi kepada negara lewat PNBP. Baik, mungkin Pak Ferry ada tambahan? Kalau saya sih tagline Direktorat Lelang ya. Sales mean auction.
Semua penjualan harus mean auction ya. sales mean auction. Itu tagline kita tuh. Jadi penjualan itu sales mean setahu kita auction. ya lelang. Lelang ya. jadi Kalau orang jual barang tuh pokoknya Pokoknya lelang. Iya. Buat nyari angka tertingginya. gitu ya. Pokoknya setiap ada penjualan lelang. Lelang gitu. Itu Penjualan aja sih. lelang. Mudah-mudahan terjadi seperti itu ya. Oke. Ya baik kawan kami sekalian ya, mari setelah kita melihat podcast ini ya, kita lihat, kita tahu ada di sana ada yang namanya lelang.co.id. Ayo kita pergi ke Play Store, download, daftar. Syaratnya 2, NIK sama NPWP. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry ya, Pak Budi, terima kasih atas kedatangannya Sama-sama. pada Terima kasih, malam Pak. ini ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut bertemu kembali di sesi berikutnya. Siap. Kami datang. Kami datang. Baik kawan kami sekalian, sampai di sini dulu ke podcast pada kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di Popcorn berikutnya. Popcorn Ambiar.